Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbaran beserta tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Pesawat karavan milik Susi Air ditembak organisasi Papua Merdeka saat mendarat di Kabupaten Puncak. Antrian panjang masih tampak di SPBU Merauke. Waspada HIV di Merauke, Satpol PP terus memantau tempat hiburan malam. Organisasi Papua Merdeka kembali melakukan teror di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Sebuah pesawat milik maskapai Susi Air ditembak saat akan mendarat di Bandara Sinak. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo mengatakan pesawat saat mendarat membawa 5 penumpang. Penembakan oleh kelompok kriminal bersenjata di Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 11:40 waktu Indonesia bagian timur. Kejadian penembakan terhadap pesawat milik maskapai Smart Air bernomor lambung PKSNH yang terbang dari Bandara Nabire dan menuju ke Sinak. Di ujung bandara, baling-baling pesawat tersebut terkena tembakan sebanyak 2 kali. Pesawat yang mengangkut 5 orang penumpang semuanya dalam keadaan selamat dan berhasil landing dengan aman di Bandara Sinak. Tidak ada korban jiwa dalam penembakan pesawat itu karena aparat keamanan langsung merespon aksi teror dan mengamankan bandara. Akibat penembakan, baling-baling pesawat bocor, namun pesawat sudah bisa kembali terbang ke Nabire. Arthur melaporkan dari Puncak, Papua Tengah. Polres Mimika menggelar apel pasukan dalam rangka persiapan Operasi Patuh Kartens 2024. Apel berlangsung di Mapolres Mimika, Mil 32, Jalan Agi Muga. Seluruh personel mengikuti apel yang dipimpin Kapolres Mimika, AKBP Igede Putra. Dalam kesempatan ini, Kapolres Mimika juga menyematkan tanda operasi kepada setiap personel. Kapolres Mimika AKBP Igede Putra meminta anggota untuk menertibkan disiplin berlalu lintas. Menurut dia, tingkat kepatuhan dan tertib lalu lintas warga Mimika masih rendah. Data jumlah kecelakaan lalu lintas pada tahun 2022 sejumlah 3 kejadian. Dan pada tahun 2023 sejumlah 1 kejadian atau mengalami penurunan tren sebesar 67%. Data jumlah korban meninggal dunia pada tahun 2022 sejumlah 4 jiwa dan pada tahun 2023 sejumlah 0 jiwa atau mengalami penurunan tren sebesar 100%. Pelaksanaan Patuh Kartens 2024 tahun 2022 dan tahun 2023 terjadi penurunan. Hal ini perlu dipertahankan dan selalu sinergitas dan kerjasama seluruh stakeholder yang ada serta partisipasi masyarakat, sehingga dapat menurunkan angka kecelakaan lalu lintas dan angka fatalitas korban kecelakaan serta meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas. Menurut catatan kepolisian, kasus kecelakaan di Kabupaten Mimika tahun ini meningkat dibanding tahun lalu. Polres Mimika meminta masyarakat Mimika mematuhi tata tertib berlalu lintas demi keselamatan bersama. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Antrian panjang pembelian solar kembali terlihat di sejumlah SPBU di Merauke, Papua Selatan. Sebagian besar adalah kendaraan truk dan mobil.
Antrian kendaraan ini terjadi di semua SPBU di kota Merauke. Di SPBU di Jalan Ahmad Yani misalnya, truk dan mobil bahkan sudah antre sejak semalaman agar bisa mendapatkan BBM. Menurut pengelola SPBU ini, antrian kendaraan juga disebabkan banyaknya oknum pengendara mobil yang ternyata penjual BBM eceran atau istilah pengetap BBM. Mereka hampir setiap hari mengantre sehingga menambah panjang antrean. Kadang-kadang banyak seperti begitu, tapi yang kebanyakan itu saya lihat kendaraan yang selama saya pantau di lapangan itu, yang tiap hari masuk di SPB itu, yang itu saja. Itu saja. Ya. Artinya kecurigaannya di situ ya? Nah, kalau kita lihat dari setiap hari yang kita pantau, berarti ya kita merasa wah ini berarti yang mobil ini ya paling penggunaannya tidak wajar lah. Tidak wajar ya. Itu biasa dia di drop berapa liter dia kalau mobil seperti itu? Kalau yang ikut dari Pertamina standar tangkinya itu yang sesuai dengan barcode 120 dengan 60. 60 liter itu ya? Ya. Kalau untuk roda 6 itu 120. Kalau untuk roda 4 ada yang 60, ada yang masih 80. Tapi setiap hari mereka harus memang jatah itu mobil yang biasa tadi itu yang juga itu. Tergantung dari stok yang ada di kita punya. Pak Albert sudah pernah menegur mereka atau bertanya kenapa bolak-balik begitu, artinya setiap hari? Kalau untuk itu Pak, kita sudah sering, bukan tiap hari ya, itu sudah kita menegur ini tapi ya sama saja di lapangan itu seperti begitu. Pengelola SPBU mengaku sudah beberapa kali menegur, namun mereka tetap saja antre membeli BBM untuk kepentingan usahanya sendiri. Umumnya pengetap BBM ini membeli BBM jenis solar bersubsidi yang paling banyak digunakan kendaraan alat berat. Polisi diminta bertindak tegas menghentikan praktik yang merugikan masyarakat, termasuk menindak oknum aparat yang ikut bermain atau membackingi usaha ilegal tersebut. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.